Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lintang Hardana Pamungkas dengan NIM A11 2022 September 376. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang proyek UAS, yaitu membuat aplikasi personal financial tracker. Kita akan buka codingannya, ini codingannya, dan setelah flutter-nya di run, ini tampilannya. Maaf sebelumnya saya menggunakan simulatornya menggunakan Edge, karena kalau menggunakan Android Studio laptop saya tidak kuat, jadi mohon diperkenankan. Itu pastinya pertama-tama ada form login, tampilan loginnya, email dan password, ini codingannya. Ini halaman login yang menerima objek API service-nya. Kemudian ini controller untuk menangkap input email dan password dari user. Ini kemudian bawahnya fungsinya login saat tombol ditekan, kemudian validasi jika belum diisi. Ini tampilan loading dan mengosongkan pesan. Ini yang bawah ini untuk memanggil API-nya untuk login. Ini untuk menampilkan itu teks loginnya, kemudian input untuk menginput email, password. Ini tombol login, terus ini menambahkan error atau success login, dan ini tautan ke halaman berikutnya, yaitu halaman registrasi. Mari kita masukkan dulu yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Ini saya menggunakan database spreadsheet. Ini kita masuk menggunakan email lintang@gmail.com. Ini mungkin saat login memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini loading untuk menuju ke dashboard. Nah, ini dia dashboardnya, yaitu bisa menampilkan total saldo, melihat dompet saya. Ini saya beri contoh dua, ini dompet Lintang dan dompet Bumi. Ini juga di dashboard bisa menampilkan transaksi terbaru. Ini misal uang masuk atau uang keluar. Ini misal dipencet, lihat semua, bisa menampilkan keseluruhannya. Tampilkan keseluruhan transaksinya. Bisa mencari juga dari transaksi. Sebelum itu, ini kita akan membedah codingan dari tampilan dashboardnya. Ini pastinya widget utama dashboard aplikasi, yaitu yang ini untuk email pengguna untuk identifikasi data. Jadi email yang saya masukkan tadi pastinya akan mengidentifikasi data-datanya sebelum masuk ke dashboard. Ini API service untuk akses Google Sheet. Ini datanya yang diberikan.
data saat login. Ini adalah untuk menampilkan format mata uang rupiah, yaitu total saldo. Ini codingan indeks tab navigasi bawah, misal apa namanya, gunakan simulator Android Studio. Ini string untuk menampilkan daftar dompet ini, kedua ini. Terus ini untuk mengatur perubahan tab, seperti berpindah tab tadi ke tab transaksi. Kemudian ada jika misal berpindah tab, kemudian ingin pindah ke dashboard, datanya akan dimuat ulang. Ini fungsi untuk memuat data dashboard dari API. Nah, ini codingan untuk mengambil data dompet dan transaksi. Kemudian ini untuk menghitung total saldo. Kemudian ini untuk mengurutkan transaksi terbaru. Nah, ini untuk menyimpan state. Kemudian ini adalah fungsi untuk logout ke halaman login. Ini codingan untuk menampilkan isi dari halaman dashboard seperti saldo, wallet, transaksi. Ini untuk menampilkan total saldo sampai bawah. Kemudian ini bagian dari My Wallet seperti mengatur Facebook-nya, tampilannya. Kemudian ini bagian transaksi terbaru. Tapi kemudian daftar halaman tab seperti ini. Di bawah ini dashboard, dompet, transaksi, kategori, transfer. Nah, ini codingan untuk menampilkan halaman bersama tab yang dipilih. Seperti dashboard, dompet, transaksi, kategori, dan transfer. Kemudian kita ke tab ke tampilan dompet. Nah, ini dompet saya. Jadi ini saya berikan fitur cloud, yaitu create, read, update, dan delete. Itu masuk ke wallet. Pastinya untuk codingan yang ini untuk fungsinya untuk mengambil data dari dompet dari API dan untuk mengupdate state-nya. Kemudian ini codingan untuk dialog untuk menambah dompet baru. Kemudian ini dialog untuk mengedit data dompet yang sudah ada. Kemudian ini untuk mengkonfirmasi sebelum menonaktifkan atau menghapus sementara dompet. Ini untuk kemudian itu yang lebih fungsionalitasnya, misal kita ingin mengedit sal bintang, kita saldonya kita edit menjadi dengan 8, misal kita simpan. Ya, udah, coba kita lihat ke depan di dashboard apakah berubah. Masih dimuat ulang. Nah, saldonya berubah, yang semula angkanya 6 menjadi 8. Untuk mengupdate
Nah, ini codingan untuk mengupdate saldonya. Ini untuk codingan untuk refresh dompet yang setelah diedit. Kemudian kita ke tampilan transaksi. Transaksi ini ke codingannya. Ya, ini codingan ini berfungsi untuk menambahkan dan menambahkan transaksi sampai bawah ini. Jadi ada fungsinya ada semua data transaksi, dinyimpan data transaksi yang sudah difilter, fungsi data dompet, data kategori, terus loading, data pencarian, dompet yang dipilih saat tambah transaksi, kategori yang dipilih saat tambah transaksi, input jumlah transaksi. Ya, ini untuk membuat data awal, jadi lewat transaksi sebelumnya membuat data transaksi, ini menerapkan filter pencarian, misalnya ingin mencari transaksi sebelumnya. Ini untuk menampilkan dialog untuk menambahkan transaksi baru. Ini seperti drop down pilih kategori, nanti kita akan demokan. Ini untuk input jumlah uang, ini untuk memilih dompet, ini seperti biasa tombol-tombol untuk simpan atau batal. Kemudian jika data wallet ditemukan, hitung saldo berdasarkan kategori, simpan transaksi ke spreadsheet itu. Maka jika berhasil update saldo dompet. Nah, ini untuk tampilan loading untuk kolom pencarian transaksi, ini daftar transaksi. Nah, mari kita demokan. Misal tambah transaksi. kita pilih. Misal kategorinya apa? Untuk shopping cart sayur. Terus kita masukkan jumlah 20.000. Misal pakai dompetnya Lintang, kita simpan. Agak sedikit lama. Nah, mulai proses. Nah, ini transaksi untuk sayur 20.000. Apakah saldo saya akan berkurang? Kita cek di dashboard. Nah, saldo saya berkurang 20.000. Nah, kemudian kita ke kategori. Nah, sebelum transaksi tadi, kalau kita ingin kayak mengatur pengeluaran kita gitu, menyisipkan not seperti biasa, kita bisa ini tambah. Tapi sebelum itu saya jelaskan codingan kategorinya. Nah, ini kategori page. Nah, ini misal kelas data ini untuk memperhatikan kategori, yaitu dari ID-nya, nama, icon, color-nya, terus tag-nya. Kemudian ini halaman utama untuk menampilkan dan mengelola kategori. Ini untuk mengambil fungsi data kategori dari Google Sheet-nya. Ini untuk mengonversi nama string icon menjadi objek icon data. Ini untuk mengkonversi objek icon data ke nama string untuk disimpan. Ini untuk mengonversi nama warna string menjadi objek color. Mengonversi objek color menjadi nama warna string untuk disimpan. Kemudian ini widget untuk memilih warna kategori. Kemudian ini untuk menampilkan dialog, menambahkan atau mengedit.
Nah, ini input, drop down, pilih kategori, pilih icon, pilih warna. Nah, ini tombol-tombolnya. Kemudian ini untuk mengelompokkan kategori berdasarkan tag. Ini untuk nah, mari kita demokan. Misal kita klik tambah, terus kita masukkan kategori. Misal modif, kita pilih pengeluaran, kita pilih ini shopping, terus kita pilih warna ini, apa ini, pilih warna ini aja, terus kita pilih simpan. Saya agak menunggu ya. Nah, udah. Terus kita kemudian baru ke transaksinya seperti tadi. Nah, kita tambah dulu transaksinya. Kita pilih kategori ini shopping cart modif, jumlahnya misal 400.000. Nah, dompetnya lintang, kita simpan. Nah, ini keluar 400.000 lewat transaksinya. Kita pergi ke dashboard untuk melihat apakah benar terjadi transaksi. Kita lihat saldo saya. Nah, saldo terpotong 400.000, jadi berhasil. Kemudian kita ke page transfer. Ini codingannya. Transfer antar dompet kan dari tadi di dashboard ada dua wallet, yaitu wallet Lintang dan Boni. Jadi bisa transfer uang ke dua wallet itu, yaitu ke Lintang, ke Boni, atau Boni ke Lintang. Nah, ini halaman untuk transfer antar dompet. Kemudian ini untuk mengambil data dompet dan histori transfer dari API. Ini untuk fungsinya menangani proses transfer. Ini validasi inform. Ini mengambil data dompet berdasarkan ID-nya. Ini untuk mengecek apakah saldo cukup. Ini untuk menampilkan dialog konfirmasi transfer. Kemudian ini untuk menambahkan histori baru ke UI agar tidak perlu reload seluruh halaman. Kemudian ini untuk menampilkan pesan error. Kemudian ini seperti biasa untuk memilih untuk mulai transfer, misal dari transfer untuk ke siapa, ini untuk memilih dompet asal, ini tujuan, ini untuk jumlahnya, tombol transfer, history transfer, seperti itu. Mari kita demokan. Misal kita dari transfer dari dompet Boni, kita transfer ke Bintang. Misal kita transfer uang seluruhnya, yaitu 100.000. Coba kita ini story sebelumnya, yaitu Lintang ke Boni 100.000. Kemudian ini akan kita transfer balik dari Boni ke Lintang, yaitu 100.000 juga. Kita klik transfer. Nah, ada validasi untuk mengkonfirmasi transfer 100.000 dari Boni ke Lintang. Kita klik ya.
Benar, prosesnya agak memerlukan waktu. Nah, ini ada lodge-nya. Transfer berhasil 100.000 ke Boni. 100.000 dari Boni ke Lintang. Nah, kita coba cek ke dashboard. Apakah walletnya Boni berkurang? Nah, ternyata wallet Boni, saldo wallet dari wallet Boni masuk ke saldonya Lintang, saldo dompetnya Lintang. Nah, kita coba cek ke database-nya, yaitu spreadsheet-nya. Ini tadi login, ini walletnya. Ini tampilan dompet. Kemudian ini, jadi tadi jadi ini jadi gini. Jadi ini saldo cash, yaitu ini saldonya maaf, kemudian ini Lintang, saldonya Lintang ini yang tadi kita login kan, kita masukkan. Ini transaksi tadi, yaitu transaksinya ini sayur masuk ke dalam spreadsheet memodif 100.000, sayur tadi 20.000. Kemudian ini ke kategori yang telah kita buat tadi, ini sayur dan modif. Kemudian ini ke transfer. Nah, ini transfer tadi yang baru ini 100.000, jadi masuk ke dalam database spreadsheet-nya. Dan ini adalah sheets API-nya service. Yaitu ini untuk menyambungkan spreadsheet-nya, yaitu menggunakan ID yang ID spreadsheet tadi, masukkan ke sini. Ini ada credentialization-nya untuk akun service-nya. Ini sampai bawah pemanggilan API-nya agar terhubung ke database. Nah, ini untuk mengambil data kategori dari sheet. Ini untuk menambahkan transaksi baru. Ini untuk update wallet. Ini untuk pesan error jika transaksi gagal. Ini untuk update saldo wallet. Oke, jadi cukup itu yang bisa saya jelaskan. Mohon jika ada kesalahan kata. Saya Lintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.